kita ke soal berikutnya pada part yang kedua. Perhatikan daftar hewan di bawah ini. Ada kupu-kupu, nyamuk, belalang, lebah, semut, jangkrik, lalat, dan kecoa. Nah, daftar hewan di atas yang mempunyai mulut tipe mengunyah dan menggigit ya. Ingat, mengunyah dan menggigit. Pertama, kupu-kupu. Bukan, kupu-kupu dia memiliki mulut tipe penghisap. Nyamuk ini tipe penusuk ya, juga penghisap. Belalang mengunyah dan menggigit, iya, karena saya pernah digigit belalang. Lebah, saya kurang tahu. Semut, iya. Jangkrik, iya. Lalat. Nah, kalau seperti ini berarti kalau ada jawaban 1 dan 2 berarti salah teman-teman. Ini ada 2, berarti salah. Ada 1 salah, ada 2 salah. Jawaban yang betul adalah 3, 6, dan 8. Jadi kalau seperti ini namanya itu teman-teman menganalisis jawaban sehingga ditemukan jawaban yang benar. Nomor berikutnya, apa yang dimaksud dengan udara residu? Residu artinya sisa teman-teman. Jadi udara residu adalah udara yang berada di dalam paru-paru yang tak bisa dikeluarkan yang jumlahnya sebanyak 500 ml. Jadi jawabannya yang C. Jelas. Sekarang kita akan nomor berikutnya. Gerakan mengatupnya daun putri malu karena disentuh disebut gerakan seimonasti. Kalau fotonasti dan fototropi ini karena cahaya teman-teman. Kalau geotropi itu gerakan akar menuju ke pusat bumi. Itu geotropi. Soal berikutnya, pada metamorfosis seekor katak terjadi perkembangan sebagai berikut: embrio, kecebong, katak kecil, katak dewasa, dan zigot. Nah, urutan yang benar adalah tentunya masih ingat kan teman-teman waktu materi perkembangbiakan hewan ya, tentunya yang pertama adalah zigot 5, kemudian embrio berarti 51. Kemungkinan jawaban yang benar adalah yang D teman-teman ya, gampang insyaallah. Next, soal berikutnya. Selain berperan di dalam proses fotosintesis, stomata atau mulut daun juga berperan pula dalam. Jadi stomata adalah lubang-lubang kecil yang berada di balik daun ya teman-teman. Nah, stomata ini selain untuk menangkap karbon dioksida dan tempat keluarnya air yang tidak diperlukan, jadi stomata ini juga berfungsi sebagai untuk proses respirasi atau pernafasan. Jadi tumbuhan ketika bernafas, udara keluar masuk melalui stomata. Jawabannya yang A. Berikutnya, dalam 1 tahun kalender Masehi, peristiwa bulan purnama terjadi paling banyak. Nah, sebelum kita ketahui, jadi kalender Masehi itu adalah kalender yang dipakai secara internasional, yang bulannya Januari, Februari sampai dengan bulan Desember. Nah, dalam kalender Masehi itu ada 12 bulan. Nah, teman-teman tahu kan, bulan purnama biasanya terjadi pada pertengahan bulan, betul sekali. Dan setiap bulan terjadi berapa kali bulan purnama teman-teman? Setiap bulan terjadi sekali bulan purnama. Berarti ya, paling banyak bulan purnama terjadi adalah 12 kali sesuai dengan jumlah bulannya teman-teman. Soal berikutnya, pada pemasangan rel kereta api, pada sambungan antara 2 batang rel kereta api diberi celah. Nah, fungsinya atau tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah rel tidak melengkung pada saat batang rel memuai. Nah, teman-teman, kita ke 2 soal yang terakhir. Jadi ini gambar bungee jumping. Kalau bungee jumping seperti itu teman-teman. Jadi ada orang ya, dia sudah dibekali dengan tali ya, tali pengaman yang elastik. Kemudian nanti dia akan terjun ke bawah. Nah, ketika terjun, ketika sampai pada batas elastisitas talinya, nanti dia akan balik gini teman-teman. Seperti itu. Nah, permainan atau olahraga bungee jumping itu terjadi perubahan energi yang bagaimana? Apakah A, kinetik, potensial gravitasi, potensial elastik, atau yang B, kinetik, potensial elastik, potensial gravitasi, atau yang C, potensial gravitasi, kinetik, potensial elastik, atau yang D, potensial gravitasi, potensial elastik, kinetik. Nah,
sebelumnya kita lihat ketika dia ke sini, dari atas dia ke bawah itu menggunakan energi apa? Iya, menggunakan energi kinetik atau gerak. Lah, ketika dia jatuh tentunya energi gerak berubah menjadi energi potensial gravitasi. Lah, ketika dia meluncur teman-teman, ya, talinya sampai pada elastisitas maksimal. Akhirnya apa? Dia balik ting seperti ini. Jadi jawabannya adalah kinetik, potensial gravitasi, dan potensial elastik. Kita sudah ke soal yang terakhir teman-teman. Manakah produk yang tidak melibatkan mikroorganisme dalam kegiatan produksinya? Nah, keju jelas ini memakai bakteri namanya Aspergillus venti. Kalau tempe ini memakai bakteri Rhizopus oryzae ya teman-teman. Kalau tahu ini tidak memakai. Antibiotik, ya, antibiotik pertama kali dia menggunakan jamur penisilin teman-teman. Sedangkan tahu, untuk membuat tahu kita tidak perlu menggunakan ragi sebagaimana membuat tempe. Jadi yang tidak melibatkan mikroorganisme adalah tahu, ya. Sampai sini terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.